saya tren di 2020 ini bukan lebih ke style ya, mungkin lebih ke problem solving ya. Karena makin kesini harga tanah semakin mahal ya. Saran saya sih buat millennials yang pengen punya rumah gitu, kalian bisa sih, harus membedakan kebutuhan dan kemauan. Millennials ini kan paling butuhnya cuma satu kamar. Dengan satu kamar itu kalian udah bisa sih dengan budget yang rendah gitu. Budget yang rendah kira-kira 200 jutaan itu udah bisa sih. Tapi dengan syarat harus ada tanahnya ya. Walaupun kecil kalian udah bisa bangun sih. Nanti jika ada rezeki lagi dan kebutuhan lagi yang diperlukan, misalnya punya anak satu, punya anak dua, ntar bisa jadi rumah tumbuh sih. Seperti rumah ini sih, saya sesuai budget yang kita punya sih. Nanti ada kebutuhan yang lain lagi, nah kita bisa ngembangin lagi gitu. Walaupun dengan penghasilan dan tabungan pas-pasan, millennials masih punya cara lain untuk memiliki hunian sendiri. Dan salah satu solusinya adalah dengan konsep rumah tumbuh, seperti hunian ini nih. Hai, sekarang Selda udah sampai di depan rumahnya. Dan kebetulan yang punya rumah udah nungguin Selda ada di sebelah sana. Langsung aja, mendingan kita langsung masuk ke dalam. Hai, halo, Mas Yayan, apa kabar? Ini dia, Mas Yayan namanya, dan beliau adalah pemilik rumah sekaligus arsiteknya sendiri ya Mas ya? Iya, betul. Oke, bisa dikasih tahu ke kita semuanya lokasinya ini ada di mana? Grow House ya? Perumahan Harvest City. Harvest City, Cilengsi. Kita mau tahu juga luas bangunan dan luas tanah ini berapa sih Mas? Kalau luas tanah ini 100 ya. 100? 100. Kalau luas bangunan sementara masih 76. Tapi strukturnya udah kita siapin buat 118. Wow, sudah dipersiapkan sampai 118 meter persegi ya. Wow, itu sudah terpikir dari awal banget ya, bakalan dibikin menjadi 118 meter persegi. Dari sekarang nih, nanti untuk ngebangunnya bisa nanti-nanti, entah 2 tahun kemudian, 3 tahun, sesuai sama kebutuhan. Oke, Mas Yayan, kita semuanya tahu bahwa Grow House ini tidak seperti rumah-rumah yang lainnya bentukannya. Bentukannya ini vertikal, ya kan? Vertikal, cukup satu aja menjulang ke atas gitu ya. Kalau rumah-rumah biasanya, ya kan? Bentuknya segitiga di atasnya, dan ini terlihat sangat tinggi sekali. Kenapa sih punya ide seperti itu, beda dengan rumah-rumah kebanyakan? Sebenarnya saya nggak pengen beda sih ya. Karena ini udah mainnya struktur tuh polanya sudah begitu. Ya, struktur saya potong karena struktur baja kan 12. 12 bagi 2 6 meter kan. 6 meter, atasnya tinggal kasih atap aja udah. Atap segitiga ya udah. Ini jadi bentuknya apa ya? Basicnya rumah kan ya udah gitu segitiga. Nah, tinggal fasadnya juga saya pakai kamprot aja. Kamprot tanpa dicat. Nih, bisa dilihat ya. Gitu ya. Terus ada kamprotnya tanpa dicat. Ada kaca tipis di samping itu buat pencahayaan sih, itu aja sih. Kaca tipis biar nggak terlalu panas sih, karena menyerong sana ke arah barat gitu. Makanya saya antisipasi dengan menanam pohon-pohon tinggi. Ini kan pohon-pohonnya masih pendek ya, masih pendek. Ya. Yang nantinya akan tinggi kan? Iya, selain rumahnya bertumbuh, ya pohonnya akan bertumbuh juga. Jadi semuanya serba tumbuh di sini. Jadi pohon ini kalau udah tinggi dia akan meredus sinar matahari langsung kalau sore. Tapi kalau ke sana tuh berarti menghadapnya ke barat ya? Barat agak serong sih. Agak serong ke kanan kita ini. Tapi kebagiannya kalau sore ini berarti cahaya mataharinya dapat banget ya. Iya. Nah, untuk carportnya sendiri aku menilainya luas ya. Iya. Carportnya sendiri berapa tuh? Kurang lebih ini sekitar 6 kali 6,5 lah. Iya, 6 kali 6,5 berarti kurang lebih bisa 2 mobil ya masuk sini ya. Nah, tapi yang lebih oke-nya lagi di sini yang patut kita pertanyakan adalah pintu gerbang atau pagarnya ya. Rumahnya sendiri kita bisa tahu bahwa bangunannya itu menjulang ke atas secara vertikal. Nah, untuk pagarnya
aku yang mau aku tanyakan, kenapa pagarnya itu rendah? Oke. Apakah mau expose untuk rumahnya Enggak atau sih, gimana? sebenarnya saya nggak mau beda dari tampil Tetangga? beda banget dari tetangga masalah ketinggian pagarnya. Jadi samain aja tuh. Kalau kita lihat Oke. ke tetangga tingginya sama kan gitu. Terus emang dibuatnya nggak pengen tertutup sih gitu. Terus pagar-pagar samping yang ada aja, ini kan karena perumahan udah dikasih pagar samping pembatas antar rumah, ya itu aja kita pakai. Karena ini rumahnya adalah membongkar rumah yang lama, Rumah aslinya rumah ya? aslinya, jadi bekas kupasan saya masih liatin biar ada historinya gitu. Oke, tidak melupakan sejarah yang ada, Sejarah, ya kan? iya. Jadi tetap masih stay di situ ya, Stay Mas ya. situ. Oke. Nah, kita mau lihat juga untuk atapnya. Konon katanya grow house ini memiliki atap aspal ya. Ya, Itu bitumen aspal sih. Bitumen aspal. Nah, bisa dijelaskan maksudnya itu apa dan kenapa menggunakan material itu? Oke, jadi bitumen aspal itu dia materialnya seperti kayak lembaran ya. Yes. Lembaran bisa ditekuk gitu. Dan Lentur ya? lentur. Jadi dia nempelnya bukan langsung ke rangka, biasanya atap kan nempelnya langsung di rangka ya. Jadi dia bisa nempel di multiplex plywood atau di GRC. Kebetulan di rumah saya ini pakainya GRC. GRC. Jadi nanti tinggal di screw ke GRC tersebut, tempel. Jadi dari material atap ini dari atap sampai ke dinding tuh nyambung. Oke. Jadi kontinuitas. Jadi dinding juga material atap. Jadi lebih tahan cuaca. Oke, jadi nggak pakai istilahnya tuh kalau untuk atap biasanya rumah itu menggunakan apa? Kayak genteng, kayak Iya. gitu ya. Tapi kalau Mas Yayan sendiri menggunakan Iya, bitumen aspal itu. bitumen aspal. Tetap seamless. Oke, ada fungsinya yang lebih spesifik, Mas? Mungkin bisa kalau menggunakan bitumen aspal ini rumah jadi kelihatan lebih adem gitu rasanya di dalam ruangan. Apa ya? Atau mungkin jadinya ini jadinya lebih murah, enggak sih malah jadinya mahal ya kan, biasanya mahal ya itu ya. Iya sih, tapi lebih awet sih, lebih awet dan lebih tahan Longless. terhadap bocor lah gitu. Karena dia nggak ada sela-sela kan, biasanya atap biasa kan ada angin itu bisa tampias sih, bisa Oke, masuk ke celah-celah. oke. Kalau ini enggak sih. Oke. Karena dia ada beberapa lapisan di belakangnya kan. Aha. Itu jadi kedap suara juga nggak sih kalau seandainya lagi hujan Enggak. gitu ya? Oh, kedap suara ya biasalah bunyi-bunyi tapi nggak berisik. Nggak hanya material atap yang nyambung ke dindingnya aja ya. Aha. Tapi di dalam juga ada, jadi plafon sama dinding itu nyatu sih. Di Oke. dalam ada material kayu gitu. Oke. Kita lihat aja ke dalam. Oh, boleh. Nah, FYI, atap aspal itu memang sekarang ini sedang digandrungi oleh pemilik rumah kebanyakan. Karena ternyata material itu bisa meredam bunyi yang bising dari air hujan yang sedang jatuh. Nah, ternyata juga ya, atap aspal ini bisa ditempel atau di-scrub ke material baja, beton, juga kayu. Kayak gimana sih? Kita lanjut yuk ngobrol di dalam. Cus. Ternyata rumahnya cantik banget ya, dan ini tuh cozy banget kalau ditinggalin di sini. Pasti sih ditinggalin. Dan kalau dilihat-lihat, kesan pertamanya nih ya, kalau pas dateng dari dinding udah kelihatan banget kalau dindingnya itu dinding kayu yang menyatu sama atap. Nah, mungkinkah ini adalah trik dari arsiteknya? Apakah hal ini bisa meminimalisir budget atau memang sengaja dibuat memang untuk keindahan di rumahnya? Nah, mungkin hal ini bisa kita langsung tanyain aja ke arsiteknya. Gimana? Ini dia orangnya, ada di samping aku. Hai Mas Yayan. Halo Mbak. Ini rumahnya udah oke banget loh. Thank you.
bisa kepikiran ngebuat seperti ini tuh wow, dengan luas yang aku baru ngintip dari luar dan baru sampai di living room seperti ini, dan ternyata luasnya juga baru terlihat tidak terlalu luas. Tapi manfaatnya kayaknya banyak banget ya setiap ruangannya ya. Nah, yang aku mau tanyain sekarang ya, dari dinding sampai atap itu menggunakan material kayu. Apakah ini sengaja dibuat seperti untuk meminimalisir harga atau memang untuk kecantikan di area ini atau gimana, Mas? Pada umumnya kan dinding pakai bata ya. Bata, betul. Bata kita udah pakai Nah, di sini. iya, Ini betul. bata Ini expose. bata expose. Bata expose dicat putih aja. Jadi di sini kita pengen kelihatan ada sedikit naturalnya, natural dari warna kayu. Makanya kita pakai triplek, 2 lapis itu di finishing melamik biar kelihatan naturalnya lebih terasa sih. Jadi lebih homey aja sih rumahnya, lebih praktis dalam pemasangannya, pengaplikasiannya. Oh gitu. Jadi untuk pemasangan juga ini lebih mudah ya? Lebih mudah karena tinggal Tempel? ya, Apa gimana? baut-baut doang, Ada- skrup aja Oh, sampai yang atap itu ya? sampai atap semua. Kita langsung tanya lagi, kebetulan di belakang aku udah ada. Oh, udah ada apa yuk? Udah ada tembok yang memang sengaja dibuat expose. Nah, tembok ini bata biasa ya, Mas? Bata biasa ya. Bata biasa dan dicat putih aja tanpa adanya semen ya. Meminimalisir harga sih. Oke. Ya, karena nggak perlu plester dan aci lagi gitu. Oke. Tinggal cat aja. Selain batu bata, berarti batu bata memang adanya di sebelah Jadi semua living room aja. dinding yang bermaterial bata di dalam rumah ini, di bagian dalamnya kita expose. Oh gitu. Expose. Kalau expose biasa itu bahaya ya. Jadi ada kasar-kasarnya gitu. Jadi kalau udah dicat, nah itu lebih halus jadi. Oke, ada teknik secara khusus gitu nggak sih, ada Mas? Cuma catnya agak berulang kali aja. Agak Jadi lebih banyak aja. Oke, dapat tekstur halusnya ya, Mas ya. Dapat tekstur halus. Dan kan kalau bata sendiri warnanya itu warnanya orange ya kan. Iya. Kalau cuma sekali atau 2 kali dia nggak akan ketutup ya Ya, warnanya. ketutup sih, tapi masih ada itulah kurang bagus. Kurang Jadi bagus. Harus agak tebel. Jadi bagus. Berhubung kita masih di daerah atau di area living room dan masih ada si batu bata expose ini hingga ada kayu yang sampai langsung ke atap ya, itu menggunakan material kayu. Ini maksudnya itu apa, Mas? Ada nggak sih dibalik cerita menggunakan material ini? Sebenarnya kita nggak banyak main warna di sini ya. Semuanya main warna cuma warna-warna alami, warna-warna natural. Coklat, putih Coklat, ya? putih, hitam, sampai warna abu-abu semen itu semuanya udah blend sih. Udah blend. Oke. Sisi yang memakai plywood ini itu semuanya rangkanya pakai rangka hollow, besi hollow. Oke. Jadi dia akan berbeda sama ini, sama yang di depan. Karena di depan ini pakai bata, karena dia nggak pakai material rangka hollow tadi. Nah, karena bungkusannya ini rangka hollow di kedua sisi, jadi di luar itu material atap ya. Yep. Material atap sampai material dindingnya pun sama Iya. materialnya. Sampai di dalamnya kita samain juga, material dinding sama material plafonnya juga sama. Kita bahas lagi, selain di living room ini sudah kelihatan di depan mata saya karena ternyata living room itu menyatu dengan dining ya. Jadi sangat mudah untuk melaluinya. Yuk. Wow, ternyata perbedaannya tuh terasa banget ya. Dari udaranya, hawa-hawanya itu langsung berbeda dari living dan dining ini. Kenapa seperti itu? Karena selain dining nyatu sama living ya, terkesan luas. Juga karena dining sama taman samping ini kita open ya, open, ada pintu geser yang bisa dibuka kapanpun. Jadi udara dari samping tuh keluar ke depan sih. Oh Jadi gitu. ngalirnya udara tuh lebih dapat. Dan ini memang sengaja dibuat bukaannya sebesar ini ya. Iya. Biar Dan bisa ditutup juga kan. bisa dibuka tuh. Wow. Nah, ini lebih berasa lagi. Aduh, bener deh, bener-bener. Really kalau di sini tuh sirkulasi udaranya aku ngerasain tuh fresh banget karena mungkin bukaannya besar ya Mas ya. Bukaannya besar,
buangan udara, masuknya udara juga ini terasa sangat baik, sangat-sangat baik. Nah, kita ngomongin mengenai bukaan yang ada di dining room ini dan sengaja ternyata dibuat oleh Mas Yayan sebesar ini. Ini sengaja dibuat dengan material ini. Kenapa dilipat dan kenapa terbuat dari besi? Mungkin bisa di-explain? Mungkin kalau pintu lipat ya tadi ya, biar bisa terbuka semuanya sih. Kalau Oke. besi ya karena semua jendela di sini pakai besi dan kaca sih. Oke. Dan ini boleh aku coba? Boleh sih. Cie, ceritanya Nanti tinggal ditarik aja sih. Oke, ini udah keras. iya, karena dari itu ya. Oke. Dan setiap hari pasti dibuka tutup ya Mas ya? Aktif ya berarti ini pintunya ya? Lihat kondisi dan keperluan juga sih. Nah, setelah ada pintu lipat ini, ya kan, yang sekarang ada di depan dining room, kita bisa lihat ada space, di mana space-nya ini fungsinya tuh apa? Ya sebagai taman kering aja sih. Oke. Taman kering sama buat ya kalau lagi nyuci ya jemur-jemur juga di sini. Oh, fungsinya seperti itu. Nih, kayak di depan aku ada taman kecil juga ya, dan di depannya itu ada apa? Oh, iya. Tralis. Oh di depannya itu ada teras kan. Jadi kita membedakan fungsi semi public sama private sih. Jadi taman yang samping ini lebih private sih. Lebih private ya. Tapi kenapa pakai tralis? Karena biar sirkulasi dari belakang ke depan itu sirkulasi udara lebih lancar aja sih. Rumah ini dirancang dengan sistem ventilasi silang untuk menjaga aliran udara yang mengalir dari utara ke selatan, sehingga akan memaksimalkan sirkulasi udara melalui bangunan. Selain jendela, kaca yang bisa dibuka, hunian ini juga terdapat jendela-jendela kaca mati tanpa teralis yang tidak dapat dibuka. Dan fungsinya bukan untuk ventilasi udara, melainkan hanya meneruskan cahaya dari luar ke dalam rumah. Bukaan yang cukup memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam hunian, sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu di siang dan sore hari. Nah, dari tadi tuh aku penasaran, ini tuh apa sih sebenarnya, kayu-kayu apa sih? Oke, ini maket sih, lebih ke maket yang memperlihatkan struktur baja pada bangunan ini sih. Oke. Jadi di dalam rumah ini kita pakai 3 jenis baja. Pertama itu Habim 150 itu buat kolom-kolomnya. Ini ya? kolom-kolomnya. Iya. Oke. Dan kita pakai UF 200 itu buat balok-baloknya. Sama rangka atap ini kita pakai CNP. Jadi sebetulnya baja C sih. Baja C untuk CNP. Atap-atapnya ini. Untuk atap-atapnya. Oke. Jadi kita pakai baja ini sangat cepat sih dalam fabrikasinya. Ini potongan-potongannya juga nggak ada waste-nya, nggak ada buangannya gitu. Oke. Jadi dipasang hanya pakai baut, mur, las selesai sih. Dia kalau nggak salah dia masang struktur baja ini sekitar 1 bulan sih. Sirkulasi udaranya kayaknya aku ngerasain tuh lebih fresh yang ada di dining room ini. Iya. Apakah karena atapnya itu dia lowong banget sampai atas atau karena apa nih Mas? Plafon setinggi ini tuh bukan karena saya emang pengen ruangan setinggi ini gitu. Oke, Tapi karena jadi udah saya persiapkan untuk penambahan ruangan-ruangan gitu. Jadi di sini bisa jadi 3 lantai sih masih bisa gitu. oh ya? Iya, jadi di atas ini masih bisa tambah 3 ruangan lagi. Wow. Oh, bisa bikin ruang keluarga atas sama 2 kamar anak lagi di atas masih bisa. Oke. Itulah kenapa namanya grow house. Grow gitu. house. Rumah tumbuh. Tapi Karena- tumbuhnya lebih di dalam sih, lebih ke ruangannya. Nah, bukaannya seperti yang ada di dining room ini untuk rumah ini ya. Untuk rumah ini ada di mana lagi sih? Mungkinkah ada di atas? Atau ada di belakang sana? Belum tahu. Yang pasti kita akan menelusuri rumah ini ya. Oke. Nggak apa-apa dong? Gak apa-apa. Sambil jalan-jalan, Silakan. sambil kutak-katik ya rumahnya ya. Oke, udah dikasih izin rumahnya. Kita balik setelah yang satu ini ya.
kita udah di lantai 2 dan aku tertarik banget tadi pas lagi naik dari bawah. Di bawah itu ya sebelum tangga ada 1, 2, 3 anak tangga itu ada jendela ya, ada bukaan di situ. Itu sengaja dibuat di tempat itu? Iya, atau? Sengaja biar ada cross ventilasi. Ini kalau pintu kamar mandi dibuka, jadi ada sirkulasi dari... Dipus ya? Ternyata dipus, saudara-saudara. Oke. Ada? Jadi ada, bisa dirasakan ya Mbak? Ada angin? Ada angin. Ada kipasnya apa gimana Mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, iya. Jadi ada ventilasi di sana. Oke, tapi sebenarnya ventilasinya juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar. Iya. Oh, jadi fungsinya ventilasi dari buat kamar mandi sisi di atas? sini, buat sisi tangga, jadi tangga tidak panas. Oh gitu. Jadi sirkulasi biar lebih enak. Jadi sebenarnya kamar mandi ini harusnya terbuka ya? Iya. Jadi waktu kita mandi atau kita menggunakan juga harusnya lebih baik dibuka aja? Oh tidak dong. Enggak dong. Kan biar udaranya juga selalu ada. Kalau ini ditutup kan nanti udaranya di tangga ini nggak masalah. Oh, mandi kan nggak sejam Mbak. Iya. Nah, untuk pencahayaan di sini aku nggak ngeliat adanya lampu selain lampu kecil ini. Dan bisa kita lihat ya, lampu sekecil ini tidak akan memberikan cahaya yang sangat baik ya. Apalagi di tangga yang kalau seandainya malam harus kelihatan gitu. Gimana kita mau naik atau turun tangga kalau seandainya pencahayaannya itu kurang. Maksudnya untuk malam ya? Kalau malam? Iya, kalau malam di tangga ini, di pinggir-pinggir ini kita kasih indirect light sih, pakai lampu LED strip. Oke. Jadi, ada tuh ya? Ada di situ. Jadi kayak hidden, jadi kelihatan clear aja sih plafonnya si tangga ini. Oke, dan sudah terpikir ya kalau siang, pagi, sore kita bikin atapnya yang Kalau kaca ya? Kalau di siang hari seluruh bangunan itu nggak ada sama sekali, nggak ada mengandalkan lampu untuk pencahayaan sih. Juga kayak gitu. Udah dipikirkan sampai karena di tangga kan nggak ada pencahayaan selain di depan ya. Makanya kita kasih di sini nih atap kaca, tetapi ada kisi-kisi kayu biar tidak terlalu panas gitu. Jadi pencahayaan ini kalau pagi justru langsung ke bawah, ke lantai bawah. Refleksinya ke bawah. Tapi sebelumnya aku mau tanya lagi nih. Kita kan mumpung masih ada di tangga ya. Mas Yayan ini sengaja dibuat teralis seperti ini. Fungsinya tuh apa selain untuk mungkin Mas Yayan kan punya anak ya, untuk keamanannya juga. Pasti, keamanan. Selain itu pasti. apa? Ya karena ini nih buat ngegantung sistem strukturnya pijakan tangga sih. Karena tangga ini kita pakai struktur rangka besi siku. Jadi ini buat narik sih. Jadi buat ngegantungin ke atas gitu. Jadi nambah perkuatan. Selain ada perkuatan nempel ke tembok, dia perkuatan juga gantung dari sini. Gitu. Terus kita kenapa garis-garis juga buat kesan verticality-nya lebih dapet sih. Karena rumah ini kan kesan-kesan garis vertikalnya lebih itu yang menonjol. Nah, tadi kan udah ngobrol-ngobrol dan dapat penjelasan dari Mas Yayan itu banyak banget mengenai grow house ini. Sekarang giliran Zelda pengen banget tour house di rumah ini, apakah diperbolehkan? Boleh Bang. Benar. Oke, kalau gitu aku coba keliling-keliling dulu dan kamera salah. Oke, kita langsung ke bawah lagi. Ukuran hunian yang sangat mini memaksa pemilik rumah untuk berpikir ekstra. Nah, dianggapnya nih kalau kita di rumah punya gudang penyimpanan itu dianggapnya boros. Nah, sebaiknya kita menyimpan barang-barang kita itu di mana sih yang benar? Kalau di rumah ini ada yang namanya open storage atau penyimpanan terbuka. Seperti apa sih pengaplikasiannya? Yuk, kita langsung lihat aja. Kerapihan area dapur dapat didukung dengan penggunaan lemari penyimpanan yang sering disebut kitchen set. Pada umumnya nih, kitchen set memiliki dua tipe dengan kabinet tertutup dan rak terbuka.
Di dapur ini, selain kitchen set, terdapat lemari penyimpanan terbuka tambahan yang berfungsi sebagai tempat menaruh bumbu dapur. Karena bentuknya yang demikian, rak terbuka memungkinkan pemilik rumah dapat melihat barang-barang yang disimpannya. Namun, Anda harus rajin-rajin merapihkannya dengan cermat agar tidak terlihat berantakan dan kotor. Kalau ini namanya penyimpanan tertutup. Penyimpanan tertutup biasanya untuk menyimpan kayak alat-alat makan, alat-alat masak. Kenapa harus ditutup? Supaya barang-barangnya yang untuk kita makan kayak piring, gelas, garpu, sendok, segala macam itu terjaga dari debu-debu atau kotoran yang ada di ruangan ini. Nah, open storage seperti yang ada di rumah ini, ya, ini dia. Kita bisa mengaplikasikan di rumah kita open storage seperti ini. Jadi untuk barang-barang yang seperti botol-botol seperti ini ya, itu rapi, tertata dengan rapi. Bumbu-bumbu, gula, garam, dan apalagi open storage-nya ini dekat banget sama yang namanya kompor. Jadi kalau seandainya kita lagi masak itu nggak perlu jauh-jauh untuk mengambil bumbu dapur, ya kan, keperluan-keperluan masak. Jadi tinggal langsung ada di belakang tubuh kita, yaitu si open storage ini. Balik lagi, ya kan? Kalau tadi kita udah ke kitchen, sekarang kita bukan mundur sih, sebenarnya kita maju, ya. Dan ternyata aku menemukan sesuatu di mana surprise banget. Kalau untuk sendal, sepatu, biasanya kita adanya di depan tuh, ngumpul semuanya, sendal, sepatu, ya kan? Kalau sekarang ternyata Mas Yayan mengaplikasikan storage di bawah anak tangga ini, dan salah satunya ini nih. Bisa kita lihat. Kalian sebenarnya nggak tahu kan ini tuh apa? Ini tuh adalah anak tangga. Anak tangganya ternyata di dalamnya ini apa? Bisa kita lihat. Tadam! Dan aku coba untuk meletakkan sepatu aku di sini, muat ternyata. Ya kan? Ini sangat fungsional banget. Idenya oke banget. Nah, ini jadi anak tangga lagi. Yang tadi jadi storage. Keren kan? Gimana kekuatannya? Pastinya kuat. Langsung yuk, kita geledah lagi bagian atas. Bukain aku dong, princess datang. Tos dulu, tapi tos dulu. Ya udah deh, aku langsung dikasih pancingan ternyata. Pancingan, apa tuh? Wah, lagi asik ya ternyata ya. Lagi kumpul ternyata di sini. Oh, ini kamar tidurnya. Iya, simple aja. Ini kalau boleh tahu luasnya berapa nih? Hah? Oh, kamarnya ya? Jadi nggak mudeng masnya. Jadi nggak mudeng. Biarin aja kameramen main tuh ya kan sama anaknya. Kita ngobrol aja. Cuma 3x4 kayaknya ya. 3x4 ya. Oke. Tapi di sini ada void di atas sama ruang kerja pribadi sih. Oh ya? Di atas ada ruangan surprise lagi nih kayaknya. Manfaatin ruang bawah atap sih. Oke. Ini aku lihat ternyata di rumah ini storage-nya banyak banget. Iya sih, karena rumah kecil kan. Iya,
kan. Ya termasuk ini kayak tangga sebagai penyimpanan juga. Memanfaatkan ruang lah. Iya. Jadi aku ngeliatnya juga segala sesuatunya, item-item kita gitu, kita bisa taruh di storage yang benar-benar kelihatannya jadinya rapih ya Mbak ya. Apalagi biasanya perempuan tuh perintilannya bener loh. Iya kan, dan ini manfaatnya dari si storage ini adalah salah satunya adalah dibikin anak tangga untuk mengarah ke meja. Kalau biasanya sebagai gudang ya, kalau ruang-ruang atap ya, kalau ruang atap biasanya sebagai gudang sih. Tapi kalau ini kita maksimalkan buat